Saya juga pernah dengar dari Sayyidina Ali, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. And they see the sword in my hand. Tapi ternyata ketika saya tanya kepada Brother Qasimnya sendiri, dia tidak memonetisasi. Nah, jadi YouTube-nya itu dia tidak berpenghasilan. Tidak. Nah, dan situ juga saya, Masya Allah, beliau benar-benar murni menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Ya. Artinya ini ketika dia menyebarkan mimpinya di media, memanfaatkan platform-platform YouTube, TikTok, Instagram, Facebook seperti itu. Karena ini suatu berita yang ketika kita menggunakan media itu jadi mudah menyampaikan berita. Ini juga satu bayangan yang saya lihat bahwa Allah memberikan satu pembaharu, maka dia akan mengikuti sesuai zamannya. Ya. Jadi tidak melulu dengan yang bersifat jadul. Mungkin dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad itu muncul, itu Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, tapi ketika Nabi Isa alaihissalam masih dengan umatnya, itu Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akan ada Nabi terakhir ya, Nabi penutup, dan diberikanlah ciri-cirinya ya. Ketika nanti Nabi penutup ini hadir, maka umat Nabi Isa ini harus mengikuti Nabi tersebut. Karena ini kan sama-sama dari Allah Subhanahu Wa Taala, putusan Allah. Lalu kita lihat dengan Muhammad Qasim Abdul Karim. Saat sekarang ini ada orang Islam mengatakan untuk apa lagi mimpi dan untuk apa lagi kita memperhatikan Muhammad Qasim. Sedangkan sudah cukup Nabi Muhammad menyampaikan ini sudah lengkap, tidak ada yang kurang sempurna lah ya. Akan tetapi ini sama kejadiannya sebagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang Nabi Muhammad yang nantinya akan datang sebagai Nabi penutup. Nah begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW usai dalam tugasnya di dunia ini. Nah sebelum wafat kan Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang mimpi di akhir zaman, Al-Mubasyirat, yaitu ya ini, mimpi Muhammad Qasim. Ini yang terlupakan oleh umat Islam. Ketika datang kabar mimpi Muhammad Qasim ini, seakan-akan mereka sudah cukup di situ aja gitu. Padahal ini mimpi tentang Muhammad Qasim ini, Al-Mubasyirat, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau saya bilang hampir tidak ada alasan untuk umat muslim ini menolak tentang kebenaran mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Betul sekali. Saya juga pernah dengar dari Sayyidina Ali, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang kan zaman, ya kita merasakan semua zaman serba cepat, serba canggih. Yang dimana mungkin messenger atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Sayyid Muhammad Qasim ini lebih cepat lagi melalui media mainstream yang sekarang. Karena kan kita sudah tahu, bukan banyak di-spill oleh ulama-ulama kalau sekarang itu udah mepet nih akhir zaman. Ini kita di episode terakhir nih, segala sesuatunya harus cepat tersampaikan. Jadi tinggal kitanya aja nih, mau nggak kita membuka hati, mau nggak kita meluangkan waktu di tengah kesibukan kita untuk mempelajari mimpi Muhammad Qasim. Jadi jangan melulu melihat celah celah buruknya atau negatif. Oh, celah buruk mah gampang, atau semua orang juga. Saya bisa lihat orang juga, orang sebaik mungkin saya bisa lihat celah buruknya. Begitu orang lihat saya juga. Sebaik apapun saya, pasti ada celah buruknya. Itu paling mudah. Kalau orang melihat hal buruk itu paling gampang, nggak usah diajarin. Nah, kalau di dalam Islam seharusnya yang paling utamakan itu prasangka baiknya ya. Iya, prasangka baiknya. Ketika ada penyampaian seperti ini, jangan langsung dilihat, wah ini cuma sekedar konten gitu. Oh iya. Kan benefit ke uang gitu ya. Padahal jangan langsung terfokus ke situ. Dia harus melihat isi mimpinya dulu. Ya, begitulah kehidupan akhir zaman. Menggambarkan Nabi ya seperti inilah. Ya mungkin saya juga bukan orang yang lurus-lurus, maksudnya masih belajar lah dalam mengamalkan agama secara sempurna ya. Ketika saya dekat dengan Muhammad Qasim, banyak sekali nasihat-nasihat yang dari mimpi-mimpinya untuk menggait dan gimana kita bisa bertahan di akhir zaman ini. Dan alhamdulillah seru sih kalau bahas. Ya kan, karena apalagi ya kan beliau juga menyampaikan hal baik dan kebenarannya. Kenapa kita harus menghindar kan? Seperti itu. Iya, nggak ada salahnya sama sekali. Kalau misalnya buat teman-teman di luar sana, nggak sesuai hadis, nggak sesuai Quran, ya belajari dulu aja. Kalau nggak mau pelajari ya pasti statementnya kayak gitu semua. Karena saya juga awal seperti itu. Masing-masing jadinya. Iya, jadi pelajari dulu aja. Pelajari ini tuh peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kabar baik. Adakah Bang Faris mau menyampaikan sesuatu? Mungkin Bang Faris bisa menyampaikan sesuatu kepada ulama kita terkait kabar mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim ini, kepada tetangga. Iya, buat para ulama atau para ahli dalam agama Islam, coba luangkan waktu di tengah kesibukan kita untuk mempelajari mimpi Muhammad Qasim ini. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Jika peduli dengan akhir zaman, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Bertabayunlah dengan
Said Muhammad Qasim, tanyakan langsung kepada beliau, rasakan langsung dialog dengan beliau seperti apa. Jadi jangan ngejudge. Saya yakin semua orang juga punya ilmu. Saya yakin punya pemahaman masing-masing. Tapi tolong buka pikiran, luangkan kalau kita peduli dengan akhir zaman. Pelajarilah Said Muhammad Qasim karena di situ ada hal yang fundamental yang saya pelajari dan saya praktekkan meskipun belum sempurna dalam kehidupan saya, itu kesyirikan, meninggalkan kesyirikan. Itu sangat penting sekali karena Said Muhammad Qasim katakan jangan berbicara tentang pertolongan Allah jika kita masih ada melakukan kesyirikan dan segala bentuk-bentuknya. Saya pernah berdialog dengan Said Muhammad Qasim, beliau katakan Islam ini kita kaya sebenarnya. Islam ini kita banyak jumlahnya. Kita punya uang. Islam banyak kaya. Bahkan Islam ini punya tentara. Bahkan Islam ini punya beberapa negara gitu kan ya. Tapi kenapa ketika ada saudara muslim kita ditindas di sana, kita tidak bisa membantu? Hanya sedikit saja beberapa golongan yang peduli, berdonasi segala macam. Tapi kenapa tidak bisa menekan kekuatan, menghentikan kekuatan besar sana dengan jumlah Islam yang lebih banyak ini? Karena satu, umat Islam ini masih belum meninggalkan syirik dan segala bentuk-bentuknya. Jadi artinya Allah belum menolong. Dan dalam mimpi Muhammad Qasim ditegaskan lagi, jika umat Islam ini sudah meninggalkan syirik dan segala bentuk-bentuknya, maka Allah akan tolong, maka Allah turunkan pertolongannya kepada kita semua. Sebenarnya itu kan dari Nabi Muhammad SAW sudah disepil dari dulu sebenarnya itu. Jadi Muhammad Qasim ini hadir untuk memperingatkan kembali. Ya, fundamental tuh seperti itu. Kayak dulu kan sahabat Nabi kan menghancurkan Lata dan Uzza dan beberapa berhala lain, mereka hancurkan kan gitu ya. Buat tidak ada lagi kesyirikan di kota Mekah dan Madinah pada saat itu. Tapi sekarang kesyirikan masuk ke rumah-rumah kita. Padahal hingga muslim saat sekarang ini banyak terbungkus oleh kesyirikan, kita tidak sadar. Tapi tidak semua ya. Saya juga pernah mendatangi beberapa ulama atau ahli-ahli atau agama di rumah itu nggak ada foto sama sekali, nggak ada patung. Dia bilang kan syirik, nggak boleh. Justru ketika saya lihat dulu ketika saya melihat ulama seperti itu, nih apaan sih? Kok foto doang sampai syirik? Iya. Sementara saya datang ke beberapa ahli agama lain, banyak foto di rumahnya juga. Oh, itu sebelum mengetahui kabar mimpi ini gitu, berpikir seperti itu ya? Iya, sebelum mengetahui kabar. Apaan sih bikin syirik? Cuma gambar doang. Terus saya pernah ditegur sama ulama juga di daerah. Saya pakai baju, ada gambarnya tuh kan dulu lagi musim baju tengkorak, pakai segala macam. Oh jangan pakai baju bermakhluk, gambar bernyawa. Saya bilang, oh ini tuh cuma baju. Ya kalau mau sholat, lepas bajunya, ganti sama yang polos sama yang apa gitu. Saya bilang, kenapa nih orang nih? Dulu saya berpikir seperti itu, baju apa segala macam, hal yang kenapa sepele, hal sepele. Ternyata ketika saya mempelajari mimpi Said Muhammad Qasim dan mempelajari lagi tentang syirik, ini berat juga ya. Justru ada yang bilang, yang penting jangan menduakan Allah. Itu ini cuma gambar, justru ini gambar ini bermasalah sama Allah ini. Gambar makhluk ini kan. Terus ada juga ulama mengatakan dalam beberapa riwayat dari yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ada gambar makhluk ini potong kepalanya. Gambar makhluknya ini kan potong kepalanya atau jadikan alas kaki untuk diinjak-injak. Tapi sementara sekarang kan tapi semua jadi atribut kita kan. Menjadi suatu simbol, satu kebanggaan. Nah itu memang banyak yang nggak disadari pada saat sekarang ini umat muslim. Banyak orang-orang yang niatnya mau datang ke masjid untuk sholat, melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi secara tidak sadar dia memakai baju yang bergambar, dan itu membuat satu hubungan yang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu rusak. Karena itu tadi masuk ke dalam kesyirikan. Contohnya itu tadi Nabi Muhammad SAW ketika ada sebuah gambar dalam rumahnya. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi lain. Dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada gambar di rumahnya, Jibril pun tak mau masuk. Itu Nabi yang mulia. Kita siapa? Kita apa? Mau melakukan kewajiban menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat hubungan kita sama Allah itu baik ya. Tapi kita malah sholat itu dengan baju yang bergambar. Bahkan Said Muhammad Qasim juga banyak mengajarkan ketika ada gambar, tutuplah gambarnya, tutup gambar. Kalau nggak pakai spidol hitam gitu, dihilang-hilangkan gambar. Karena
Syirik. Dalam mimpi Muhammad Qasim kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah katakan, sekarang di dunia itu tidak pernah menemukan kesyirikan terbesar. Qasim, sebelumnya dunia tidak pernah diselimuti kesyirikan sebanyak ini. Nah, ya gitu bahasanya. Sekarang kan, wah semuanya di mana-mana. Hampir di mana-mana. Tidak usah saya sebutkan, semua bisa menilai. Sangat panjang sekali. Ya buat teman-teman, pelajarilah mimpi Muhammad Qasim. Nggak ada ruginya kok. Kalau kalian masih menganggap sesat, itu opini kalian, itu terserah kalian. Tapi tolong buka dulu wawasan, buka dulu hati kalian untuk mempelajari. Terutama yang paling penting dalam mimpi Muhammad Qasim ini, selain kisah-kisahnya, bukan kisah-kisah, selain daripada kejadian-kejadian yang akan datang, dan beberapa mimpi Muhammad Qasim sudah terjadi ya. Dan yang akan datang pun, kalau sebagian sudah terjadi, mungkin sebagian juga akan terjadi. Dan itu ada jejak digitalnya, bisa dilihat. Dan Sayyid Muhammad Qasim menceritakan mimpi yang sekarang sudah terjadi nih. Beliau katakan tuh jauh sebelum itu terjadi. Jadi bukan satu mimpi yang direkayasa ya? Bukan mimpi yang direkayasa. Cocok. Karena dia menceritakan sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian. Terus kadang saya minta opini kepada Muhammad Qasim tentang masa depan, tentang apapun itu. Beliau kadang cuma itu kejadian itu tidak ada dalam mimpi saya. Jadi beliau hanya menceritakan apa saja yang dia lihat dalam mimpinya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi kalau beliau saya katakan, oh kejadian ini nanti bakal gimana, dia suka berpikir nggak ada dalam mimpi saya. Tidak berani beliau ya? Tidak berani. Nggak berani nambah-nambah. Ya dalam mimpinya segitu aja dia sampaikan. Alhamdulillah banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari Bang Faris ini ya, karena beliau pun di Indonesia ini yang menemani Muhammad Qasim Abdul Karim, jadi tentu beliau lebih banyak mendapatkan pengalaman dengan Sayyid Muhammad Qasim Abdul Karim. Semoga ini menjadi satu wawasan ya, keterbukaan pikiran kepada setiap umat muslim yang menonton ini, karena ini sangat penting sekali untuk setiap umat muslim. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Nabi Muhammad SAW, maka perhatikanlah kabar mimpi ini, karena di dalam mimpi ini itu pesan-pesan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak masalah kalian tidak memperhatikan Muhammad Qasim, tapi lihat isi mimpinya. Baik, terima kasih Bang Faris. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.